Rudi, ini kalau berbicara mengenai sampah ini merupakan suatu yang sensitif begitu. Untuk pemilihan ya, kalau Pak Kasrudi untuk periode 2019-2024 ini memang untuk secara job desk ini kan memang belum ditentukan gitu ya. Tapi melihat dari wilayah pemilihan ini Bapak berada di Dapil 4 Makassar, Kecamatan Panakukang dan juga Kecamatan Manggala. TPA Antang ini berada di Kecamatan Manggala begitu. Nah, ini bagaimana Anda melihat ini Pak? Apakah ini urgent untuk diselesaikan atau bagaimana Pak untuk masalah sampah ini? Baik, terima kasih. Saya pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan juga buat pemirsa Smart FM bahwa kami dari fraksi Gerindra sangat prihatin memang pasca kejadian di daerah Manggala, khususnya di TPA Antang. Kami berharap sebenarnya dari pihak pemerintah agar segera mengantisipasi atau mengambil langkah-langkah terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi di TPA Antang. Karena menurut pengamatan dan pendengaran kami bahwa kejadian tersebut yang kebakaran itu memang tiap tahun terjadi. Dan juga kami mendengar memang sudah over kapasitas sebenarnya di sana itu. Karena lahan yang tersedia di sana itu cuma 16 hektar. Terus yang masuk tiap hari itu kurang lebih 10 sampai 11 ton per hari sampah yang masuk. Jadi cukup memprihatinkan memang. Jadi kami dari fraksi Gerindra berharap kepada pemerintah ada beberapa yang solusi barangkali yang kami tawarkan. Paling tidak khusus untuk lahannya, lahannya, kami berharap pemerintah menyediakan lahan space atau menambah lahan agar membuat semacam kuburan sampah, jadi menggali, bukan menimbun. Jadi berarti ini ada lahan baru begitu Pak? Ya, rencananya kami berharap, ini kami menyuarakan dari fraksi Gerindra, khususnya buat pemerintah kota agar menyiapkan lahan. Paling tidak dia bisa membuat semacam kuburan untuk menanam sampah tersebut. Nah, ini yang terjadi sekarang, ini menimbun. Akhirnya warga di sekitar atau paling tidak yang berada di khususnya bahkan di daerah Panakukang itu terimbas dengan baunya. Pak, kalau seperti yang diusulkan tadi ya bahwa ada lahan baru begitu, ini bukannya menambah masalah begitu Pak? Kalau saya rasa begini, kan seperti yang saya bilang tadi, karena over kapasitas, sebenarnya ada beberapa sih cara. Cuma untuk langkah cepatnya ini paling tidak itu menambah. Karena jangka-jangka panjang itu mungkin ada, tapi untuk antisipasi jangka-jangka pendek ini yang takutnya nanti akan kejadian lagi yang kebakaran. Nah, itu paling tidak langkah cepat itu menambah lahan dengan membuat kuburan. Agar di lingkungan tersebut itu tadi baunya mengurangi hama, bau sampah berkurang karena ditanam ini. Atau paling tidak barangkali sampah yang ada di sana kalau pihak pemerintah belum mau menambah lahan, paling tidak menggeser sampah yang ada yang sudah tertimbun, membuat semacam kuburan besar di sana, menimbun ini sampah. Terus yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, untuk langkah cepat membuat akses agar kalaupun terjadi nanti kejadian kayak kemarin ini, kebakaran yang kemarin itu, bisa mobil pemadam itu cepat mengantisipasi hal-hal tersebut. Itu khusus untuk lahan. Terus untuk sampah, kami berharap untuk sampah ini ada kayak semacam edukasi buat masyarakat Makassar dari pihak pemerintah tentang pengelolaan sampah. Sampah itu sebenarnya bisa bernilai
atau bisa bernilai semacam ekonomis. Kalau dibagi, maksudnya dibagi begini, ada yang sampah organik, ada yang selama ini kan kita memang sangat tergantung dengan para pemulung begitu kan Pak Kasudi. Ya, ini usulannya seperti apa Pak? Jadi begini, kalau betul kita tergantung umum, tapi paling tidak begini, masyarakat Makassar sudah harus mengerti dan memahami bahwa sampah itu sekarang sudah menjadi masalah kita bersama. Paling tidak kalau jadi masalah kita bersama, saya berharap sebenarnya aturannya sebenarnya sudah ada, dan bahkan pemerintah yang dulu ini, yang sebelum ini, itu sudah mencanangkan sebenarnya, sudah bagus sebenarnya untuk memisah sampah tersebut agar bisa bernilai ekonomis. Nah, terus mengurangi sampah. Mengurangi sampah itu paling tidak masyarakat juga bisa diajak membeli bahan baku yang bukan hanya sekali pakai. Nah, maksudnya yang bukan hanya sekali pakai nih, kalau kita masyarakat membeli hanya sekali pakai kan langsung dibuang jadi sampah. Nah, jadi inilah semacam inilah yang edukasi yang perlu pemerintah lakukan. Nah, terus yang ketiga itu daur ulang. Daur ulang ini sebenarnya paling bagus, tapi untuk jangka panjang. Jangka panjang Pak. Nah, jangka panjang itu paling tidak mungkin pemerintah bisa pikirkan bagaimana ada investor untuk membuat pembangkit tenaga pembangkit listrik tenaga sampah itu, tapi untuk jangka panjang. Itu bisa disiasati oleh pemerintah kalau memang dananya cukup besar, tapi paling tidak bisa jadi konsorsium atau investor yang menanamkan modal ke Makassar untuk membangun pembangkit tersebut. Oke. Jadi ini ada beberapa hal ya yang memang harus yang usulan tadi ya dari Pak Kasudi ini untuk menangani permasalahan sampah yang ada di TPA Antang Makassar. Baik, kami juga mengundang Anda seperti senang untuk bisa berinteraksi bersama kami di siang hari ini. Sekali lagi untuk line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011 ya. Jadi tadi ada 4 tadi usulan dari Pak Kasudi, menimbun sampah begitu, kemudian membuat lahan baru begitu tadi Pak ya, menimbun sampah ya, bukan menumpuk sampah. Kemudian membuat semacam kuburan membuat semacam kuburan begitu ya. Kemudian ada beberapa opsi lagi lainnya yang sebetulnya sudah diinformasikan tadi oleh Pak Kasudi. Baik, untuk lagi sengau banget. Baik, untuk siang hari ini juga kita akan break untuk sesaat ya, dan untuk siang hari ini kita juga kedatangan salah satu anggota legislatif DPD Kota Makassar, Bapak Adi Rashid Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Smart FM. Terima kasih sudah hadir di studio Pak untuk siang hari ini. Oke. Kita break ya untuk berbincang untuk siang hari ini. Dan tadi kita juga sudah berbincang bersama Pak Kasudi dari Gerindra, Dapil 4 untuk wilayah Panakukang dan juga Manggala. Dan untuk siang hari ini juga sudah bergabung, selamat datang, selamat siang Bapak Adi Rashid Ali, Ketua Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat. Oke. Iya, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Iya. Dan meliputi wilayah Dapil 4 Kecamatan Manggala, Panakukang ya. Kita berbicara mengenai penanganan sampah ini dari sisi anggota legislatif ini yang masuk di wilayah Bapak ya. Secara job desk ini kan belum ditentukan untuk saat ini ya, tapi melihat wilayah dari TPA Antang ini masuk di wilayah Kecamatan Manggala, Dapil 4 wilayah dari Bapak Adi Rashid Ali. Ini seperti apa Pak untuk usulan penyelesaian dari sampah ini? Iya, baik. Memang menarik ya. Minggu-minggu ini kita sedang marak bicara soal asap ya. Mulai dari asap di mana? Di Riau. Iya, asap di mana-mana. Masuk asap juga di TPA. Mudah-mudahan kita nggak diasap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya kira persoalan Tamangapa ini persoalan kita semua ya. Saya jujur ingin prolog bahwa
kita sangat kasihan dengan warga yang ada sekitar situ ya. Hampir selalu ketika kami reses turun, warga mengatakan, Pak, wah di sini Pak luar biasa, kami udah terbiasa dengan bau sampah, ya kan, gara-gara dengan sampah yang ada di Taman Ngapa. Ditambah lagi asap, udah Pak, udah baunya oke, ditambah lagi asap. Ini yang menjadi masalah kita. Apa yang terjadi yang kemarin di TPA ini memang tadi rekan saya sudah menyampaikan, Pak Nasirullah, Pak Kasrudi, memang perlu penanganan khusus ya. Contoh kemarin mobil pemadam kebakaran kalau nggak salah Pak Nasir ya, itu untuk masuk untuk melakukan penyiraman itu cuma satu tempat, satu jalan. Nah ini perlu ditata kembali. Kedua, soal drainase atau parit-parit atau dibuatkan pipa-pipa air yang ada di sekitar TPA. Jangan nanti mau ada percikan api baru dibuka. Tiap hari buka airnya itu. Kalau ada sungai yang arah ke sana, dihubungkan itu untuk bisa mematikan itu. Di samping ada untuk bisa mematikan api, yang saya kira pemadam kebakaran sudah punya itu. Nah ini pencegahan ini yang harus dilakukan, tidak harus tunggu pemadam kebakaran. Jadi buatkan pipa-pipa atau drainase yang bisa mengalirkan air di setiap itu. Keempat, perlu memang tetap pembebasan lahan ya. Saya lihat, saya ingat tadi Pak Nasirullah, Pak Kasrudi juga masih banyak ada tempat beberapa yang bisa dibebaskan di belakang karena memang sudah tidak cukup lagi Pak ya. Ini untuk jangka pendek Pak? Iya, jangka pendek. Ini urgent harus dilakukan itu gitu, jangka pendek. Nah jangka panjang kita harus berpikir, pemerintah provinsi harus hadir, pemerintah kota Makassar harus hadir, Goa atau mungkin terdekat Goa duduk bersama. Ini bukan soal bagaimana sampah ini kita pikirkan bersama, bagaimana kita kelola sampah ini bersama, bagaimana kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, apakah perusahaan Jerman, saya dengar kan ada perusahaan China, perusahaan Jerman, perusahaan apalah, berapa sampai di mana kerjasama itu supaya sampah ini diolah menjadi hal yang lebih produktif. 1.200 ton per hari gitu ya. Iya. Ini saya artinya satu orang itu 0,7 sekian begitu menghasilkan sampah begitu Pak. Iya, jadi itu yang penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota. Di samping pencegahan dengan adanya boleh kita katakan bencana asap yang ada di Makassar ini yang sebenarnya bisa kita antisipasi dengan pola-pola pendekatan tadi. Oke, Pak, kalau saat ini kan kita untuk industri pengolahan sampah di Makassar sendiri, apakah itu sudah ada atau belum begitu untuk industri pengolahan sampah? Iya. Saya lihat bank sampah udah ada beberapa ya. Ya. Selama ini kita sangat tergantung dengan para pemulung begitu. Ya, bank sampah pemulung itu yang selama ini hadir. Tapi itu tidak cukup ya. Apalagi ada aturan sekarang plastik lagi. Ada aturan terkait dengan sampah plastik, dengan penggunaan plastik sudah tidak dibolehkan lagi. Ya itu kan ada sekarang itu. Sudah mulai di Bali. Di Bali tidak ada lagi orang pakai plastik. Kita belanja di beberapa minimarket atau apa, pipet saja di Bali itu tidak pakai plastik. Dia pakai kertas. Di Bali sekarang. Coba lihat, itu udah penggalan. Cuman kalau itu diterapkan, kasihan pemulung kita. Pemulung kita dari hidupnya dari situ, dari plastik. Nah ini justru ini pemulung yang bisa mengurangi sampah-sampah yang ada. Nah sudah banyak bank sampah yang berdiri, tapi kan tidak cukup ya. Memang perlu ada satu perusahaan besar pihak ketiga yang mendrive ini bekerja sama dengan pemerintah kota, bisa menjadi pendapatan daerah Kota Makassar, dan bisa juga sampah ini digunakan jadi pupuk. Pupuk apa saya nggak tahu. Yang paling tahu orang yang punya hak di bidang itu untuk jangka panjang gitu Pak Adi. Ini kalau selama ini kan kemarin untuk perkembangan dari TPA Antang Makassar ini, waktu sekarang ini apakah pernah melakukan kunjungan ke sana begitu dalam waktu dekat ini?
Atau sudah? Atau sudah begitu? Sudah. Bapak mungkin Sudah beberapa kali, jadi ada beberapa. Iya, bisa maju ke mic-nya Pak. Harus, nggak pakai mic, harus pakai mic begitu. Silakan. Jadi, kondisi terkini di sana seperti apa itu Pak? Headline news. Iya. Jadi kondisi terkini sekarang di dekat. TPA Ampel itu, dia masih ada beberapa titik TAP. Lebih dekat Pak. Iya. Oke. Terkait soal kunjungan beberapa anggota dewan, kami dari Dapil 4 itu sudah berapa kali, sekian kali itu untuk melihat perkembangan sekitarnya. Ya, maka itu tadi bilang bahwa di sana itu masih ada titik-titik api yang terjadi, namun kapasitas api itu sudah berkurang dari beberapa minggu kemarin. Iya, sudah mulai reda gitu Pak. Sudah mulai reda. Oke. Tadi seperti yang diinformasikan Pak, untuk ada juga usulan begitu ya, kalau semasa kemarin begitu karena dampak dari terbakarnya TPA Antang ini itu mengeluarkan ataupun adanya polusi asap begitu. Untuk warga sekitar juga itu memang ada yang mengusulkan untuk dipindahkan begitu, direlokasi. Nah, kalau Bapak sendiri melihat yang memang wilayahnya begitu, itu penting nggak untuk bisa untuk dilakukan pemindahan warga begitu? Saya kira untuk relokasi sampai itu apa yang disampaikan ketua kami di DPRD itu Bapak Ara itu sangat tepat. Cuma ya itu tadi bahwa langkah jangka pendeknya dulu yang harus dilakukan itu bagaimana kita di penambahan area lahan persampahan di sana. Karena kalau kita berbicara jangka panjangnya itu harus terjadi komunikasi antara provinsi dan kabupaten kota yang terkait di sekitar Makassar. Tadi usulannya Pak untuk bisa ada penambahan lahan begitu. Kalau sebenarnya untuk penambahan lahan sendiri kita tahu ya kalau di Makassar ini sangat terbatas begitu Pak. Untuk usulannya sendiri untuk penambahan lahannya ke arah mana begitu Pak? Dari Pak Kasrudi, dari Pak Adi? Ya. Mungkin yang paling tahu Pak Nasirurung tahu ya, masih ada berapa luas itu Pak Nasirurung di sana. Kira-kira kalau pembebasan lahan masih ada kosong Pak? Kalau soal pembebasan lahan di sana itu masih sangat luas. Daerah Tamangapa itu salah satu wilayah kelurahan di Manggala itu yang terluas. Tetapi luasnya itu tanah basahnya. Jadi cuma dia arahnya dari arah ke timur, Karena kalau arah ke selatannya itu pemukiman dengan ke barat. Jadi satu-satunya jalan itu dia arah ke barat. Ke timur dengan ke utara. Ya. Jadi ini sisa pembebasan lahan, sisa anggaran. Jadi memang nanti kita akan menempatkanyakan ke pemerintah kota untuk segera menganggarkan untuk pembebasan lahan. Cuma memang kalau sudah mau pembebasan lahan ini harga tanah langsung naik otomatis. Harga bawang merah, bawang putih naik begitu. Jadi ini juga menjadi bisnis. Jadi memang pemerintah jangan nanti begini didengar pembebasan akhirnya udah langsung cepat adakan pembebasan, bikin tim 9 adakan supaya tidak harga naik-naik. Kalau di TPA Antang itu luas lahannya berapa Pak? Berapa hektar? Kalau tidak salah lahannya TPA Antang itu yang pertama itu kan ada 2 tahap. Pertama itu kurang lebih 16 hektar. Dan itu sudah full. Yang kedua ini pembahasannya bersamaan dengan Bintang 5 itu kurang lebih 2 hektar. Bintang 5 maksudnya Pak? Ada program baru pemerintah itu yang disebut nama Bintang 5. Pak, zamannya wali kota dulu. Itu gimana Pak progresnya untuk yang Bintang 5 kalau dilihat? Kalau pembebasannya itu kurang lebih 2,6 hektar. Cuma itu kan tidak dipakai hal penimbunan. Saya dengarnya itu ada program pemerintah itu dibuat pabrik sekitar situ. Tapi entah pabrik apakah sampai hari ini juga belum ada. Terus kalau semuanya untuk lahan baru sendiri itu juga luasannya begini juga Pak, untuk 16 hektar juga? Ya bisa, maka tadi disampaikan Pak Nasirurung masih banyak lahan ya. Sisa sekarang bagaimana mengadakan pembebasan lahan. Nah, bicara pembebasan lahan butuh anggaran. Nah, saya kira memang itu saya kira masih
banyak masih lahan ke timur dan utara ya, masih cukup untuk kita adakan pembebasan lahan. Cuma memang yang harus dipikirkan ini kan tantangan lainnya Pak, kalau semuanya adanya pembebasan lahan, adanya lahan baru lagi, tantangan lainnya juga apa Pak kira-kira? Ya begini, ini kan warga yang ada di Taman Ngapak ini tempat pembuangan, jadi ini yang juga yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota ya. Pemerintah kota harus bisa melihat dari sisi gimana ya, apakah dari ada penilaian untuk pembayaran PBB atau apa, ini ada dispensasi oleh warga yang ada di sekitar situ. Kenapa? Karena dia mendapatkan dampak dari tempat pembuangan sampah, baik dari kesehatannya, baunya. Mohon maaf, orang di sana udah kebiasa makan dengan bau. Apalagi pada saat musim hujan. Kalau kita yang datang, kalau saya kan reses sudah biasa. Tapi kalau orang datang tahu tuh apa itu, waduh, kita sampai cium-cium baju ini, kami kok dari mana, dari comberan atau apa. Jadi memang apalah CSR pemerintah kota kepada warga pemukiman yang ada situ. Mungkin dalam pembayaran PBB bisa mendapatkan dispensasi dari pemerintah. Itu keluhan begitu tinggi. Kita sholat itu baunya melintas luar biasa. Kan kita kan kalau sholat harus ada wangi-wangian. Ini yang masuk wangi-wangian juga. Tapi wangi-wanginya beda gitu. Makanya pemerintah harus hadir. Bagaimana ini menata sampah ini bukan sekedar pembebasan lahan, tapi bagaimana bau sampah ini bisa tidak menyeruak kemana-mana, sampai masuk di Bangkala ya. Sampai masuk di mana, di daerah baunya itu sudah sampai Kompres di Dosen. Iya, Kompres Untas itu ya. Kompres Untas itu keluaran apa namanya lagi? Bangkala lagi situ yang Birin Romang. Itu baunya sampai di situ. Udah kemana-mana virusnya. Nah, ini kan nggak sehat kita, nggak sehat. Nah, pemerintah harus hadir. Saya udah dengar pemerintah mau lakukan kerjasama dengan perusahaan ini, perusahaan itu, tapi mana buktinya gitu. Tolong itu lebih dipercepat, jangan cuma teori bicara, tapi harus dibuktikan bahwa ini kerjasama dengan perusahaan asing jauh lebih menguntungkan. Oke, silakan. Ya, apalagi Bapak Gubernur kita ini memang dekat dengan Jepang gitu kan. Kita tahu banyak teknologi gitu kan. Iya. Oke, Pak Kasrudi mungkin ingin menambahkan begitu untuk tantangan, kalaupun ini harus dilakukan ada satu lahan baru gitu kan, tantangan kedepannya pembebasan lahan, kemudian anggaran. Kira-kira tantangan kedepannya apa lagi Pak? Satu yang kami sepakati untuk penambahan lahan mungkin harus secepatnya untuk jangka pendek. Terus untuk apabila sudah dibebaskan, paling tidak dia menjadi tempat sampah kuburan. Itu yang sering saya bilang, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa untuk mengantisipasi menggunungnya ini yang mengakibatkan bau atau hama atau penyakit yang akan timbul di situ, itu akibat dari menggunungnya ini sampah. Nah, jadi maksud saya kalau apabila nanti ada pembebasan lahan nanti di situ, mungkin dari pemerintah bisa membuat kayak semacam tempat sampah yang kayak kuburan, jadi menggali ke bawah, sehingga bisa sampahnya dibuang ke situ. Itu barangkali ya. Untuk jangka panjangnya seperti yang tadi, bisa ada investor masuk membuat kayak semacam pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, itu untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendeknya itu yang kami bilang tadi. Jadi sampah yang ada itu ditanam gitu Pak ya? Oke. Roadshow bersama Parlemen penanganan TPA sampah, TPA sampah di Antang. Ini dari sisi anggota legislatif ya, masih bersama Pak Adi, Rashid Ali, dan juga ada Pak Kasrudi di sini, dan juga ada Bapak Muhammad Nasir Nurung ya. Baik, tadi seperti yang diinformasikan bahwa memang sampah ini merupakan masalah yang sensitif begitu. Berbagai hal yang memang harus dilakukan begitu dari jangka pendek kemudian jangka panjang, seperti diinformasikan tadi oleh Pak Kasrudi, kemudian oleh Pak Adi tadi, memang harus adanya lahan baru begitu yang harus dilakukan. Kemudian untuk tantangan kedepannya memang masalah pembebasan lahan, kemudian dari soal anggaran begitu. Dan yang terpenting yang memang harus masyarakat tahu ya, bagaimana tentang hal-hal yang simpel yang mungkin memang sosialisasi mengenai pentingnya kita menjaga kebersihan begitu. Apakah memang itu harus juga
diperdengarkan ataupun juga harus senantiasa disosialisasikan atau seperti apa itu Pak Adi, Pak Kasudi? Kalau dari saya tetap saya paling tidak pemerintah harus melakukan edukasi terkait sampah. Karena untuk pengelolaan sampah itu masalah kita bersama lagi, bukan masalah untuk lingkungan kecil, ini sudah masalah kita bersama. Jadi pihak pemerintah kalau dari saya harusnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Paling tidak masyarakat sudah harus membagi sampahnya, yang mana yang bernilai ekonomis atau yang sampah organik atau dengan non organik, sehingga nantinya masyarakat di sekitar sana bisa juga diberikan edukasi atau pelatihan-pelatihan untuk membuat sampah ini menjadi hal-hal yang sifat bernilai ekonomis ya. Oke, closing statement mungkin dari Pak Nasir juga ingin menyampaikan untuk closing statementnya Pak. Ya, seharusnya pemerintah manajemen persampahan ini harus lebih diperhatikan sehingga hal-hal yang terjadi saat ini tidak terulang lagi. Oke. Dari Pak Adi, ini masalah sampah, masalah sensitif ini memang harus kerjasama ya dari pemerintah kota, kemudian pemerintah provinsi Sulsel, dan juga sosialisasi seperti apa itu Pak Adi? Ya, pertama masalah sampah ini adalah masalah kita semua. Masalah Kota Makassar, masalah kabupaten kota, masalah provinsi. Nah, mari kita duduk bersama Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati untuk mencari solusi jangka panjangnya ke depan. Saya memang ingin menyampaikan bahwa terkait dengan persampahan ini kita harus mulai deteksi dini, mulai dari rumah. Ya. Kita masih ingat ya, ini agak tradisional tapi penting. Kalau di rumah-rumah kita punya lahan lebih luas, halaman belakang, itu sebelum kita membuat sampah sebaiknya kita menggali, kita bikin kompos ya. Jadi sampah-sampah yang kita diangkut oleh petugas sampah itu tidak lagi banyak berserakan masuk di TPA, tetapi memang lebih didaur ulang di rumah kita masing-masing di halaman. Nah, ini butuh edukasi dari Pak Kasudi, diedukasi lagi bagi rumah-rumah yang punya halaman belakang, sebaiknya sampahnya ditanam dan itu bisa malah menjadi pupuk. Itu lebih tradisional, itu bisa. Sekarang tinggal bagaimana keinginan semua masyarakat. Selanjutnya saya harap persoalan persampahan di Kota Makassar ini jadi pencegahan dini kebakaran jangan sampai ada terjadi lagi. Mulai pemadaman itu, mulai dari pipa-pipa, pembangunan parit-parit dan drainase ini harus sejak dini sudah harus diterapkan, termasuk pembebasan lahan. Ini dalam waktu dekat ini. Ya, dalam waktu dekat ini. Nah, ke depan ya memang tidak mau kerjasama dengan pihak ketiga, perusahaan asing, pabrik apakah PLTA, tenaga sampah, tenaga listrik untuk dari sampah, itu harus segera diwujudkan oleh pemerintah. Oke, jadi pemerintah kota, pemerintah provinsi ini harus bersinergi ya untuk